Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Nah, pada kesempatan ini, kelompok 3 akan menyajikan materi mengenai harapan dan persepsi konsumen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3, yakni yang pertama ada saya sendiri, Najma Wamehnas dengan NIM 211059. Yang kedua ada Hanifah Az-Zahra dengan NIM 211083. Yang ketiga ada Syaikah Rahmanil Hakim dengan NIM 211086. Nah, langsung saja pada materi yang pertama akan disampaikan oleh Syaikah Rahmanil Hakim. Dipersilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Syaikah Rahmanil Hakim dengan NIM 21080201086. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang harapan konsumen. Nah, jadi menurut Kotler itu harapan konsumen itu bagaimana seorang konsumen itu dapat berekspektasi ataupun menilai produk ataupun layanan yang diperoleh dari banyak sumber, misalkan pengalaman masa lalu, informasi mulut ke mulut, ataupun iklan. Jadi apabila suatu produk atau layanan itu di bawah dari yang diharapkan, maka konsumen itu akan merasa kecewa. Dan begitu pula sebaliknya. Harapan konsumen ini juga dimaknai sebagai kepercayaan konsumen sebelum mencoba produk ataupun layanan yang menjadi standar untuk mengevaluasi barang ataupun layanan yang akan digunakan berikutnya. Lalu, tingkat harapan konsumen ini terdapat menjadi dua, yaitu yang pertama adalah desired expectation, yaitu adalah harapan konsumen tentang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap para pelanggan. Lalu yang kedua ini adalah adequate expectation, yaitu harapan konsumen yang lebih rendah dibandingkan dengan desired expectation. Jadi contohnya kalau yang pertama itu konsumen itu membeli suatu produk, misalkan satu set komputer. Nah, ini dia akan berharap bahwa apabila komputer ini mengalami kegangguan, maka dealer akan dapat menyelesaikan permasalahannya. Nah, lalu untuk contoh yang kedua yaitu adequate expectation. Jadi apabila konsumen ini saat satu set komputernya itu benar-benar mengalami gangguan, konsumen itu sadar bahwa komputernya itu harusnya dibawanya ke pusat pelayanan untuk memastikan komputer itu ditangani dengan tepat dan juga komputer dapat terjamin mendapatkan spare part yang orisinal. Nah, jadi tingkat harapan yang lebih rendah yang bisa menyadari dan memberikan toleransi ini itu yang disebut adequate expectation. Lalu untuk faktor pembentuk harapan konsumen ini menurut Fandi Ciptono itu ada 10. Yang pertama ini adalah dorongan layanan insentif. Jadi dorongan ini itu faktornya itu bersifat stabil dan juga mampu meningkatkan sensitivitas konsumen terhadap jasa. Terus meliputi apa aja? Nah, ini meliputi harapan yang ditunjang oleh orang lain dan juga filosofi pribadi mengenai jasa. Nah, informasi yang diperoleh konsumen melalui orang lain yang dia kenal itu akan memiliki pengaruh terhadap harapan yang lebih besar dibandingkan melalui produsen. Lalu yang kedua itu adalah faktornya itu dari kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi, kebutuhan mendasar seperti kebutuhan fisik, sosial, psikologis itu dirasakan seseorang itu akan menentukan seberapa besar suatu harapannya terhadap suatu barang ataupun layanan. Lalu faktor yang ketiga itu adalah peningkatan sensitivitas layanan. Nah, di mana untuk peningkatan sensitivitas layanan itu bersifatnya itu bersifat sementara itu seperti situasi darurat dan juga jasa terakhir yang digunakan. Nah, pada situasi darurat, konsumen itu akan merasa cukup membutuhkan jasa yang dapat membantunya, sehingga akan memiliki harapan yang besar pada suatu produk ataupun layanan. Lalu, untuk jasa yang terakhir yang digunakan, itu akan menjadi acuan baik buruknya untuk menilai jasa yang akan digunakan selanjutnya. Lalu yang keempat, itu adalah persepsi alternatif layanan, di mana persepsi alternatif layanan ini itu merupakan persepsi konsumen terhadap tingkat pelayanan perusahaan yang berbeda jenis. Jadi apabila nih konsumen itu memiliki beberapa alternatif, maka harapan konsumen terhadap suatu jasa yang akan digunakan itu akan semakin besar. Lalu yang kelima ini adalah persepsi pribadi terhadap peran layanan. Nah, jadi persepsi pribadi terhadap peran layanan ini merupakan persepsi konsumen terhadap tingkat keterlibatannya dalam mempengaruhi jasa yang diterimanya. Jadi apabila konsumen ini memiliki keterlibatan dalam penyampaian proses jasa dan ternyata jasa itu tidak begitu baik, maka konsumen itu tidak bisa dapat menyalahkan sepenuhnya terhadap penyedia jasa.
Lalu yang keenam adalah faktor situasional, di mana faktor situasional ini adalah segala kemungkinan di luar kendali penyedia jasa yang dapat mempengaruhi kinerja jasa. Lalu yang ketujuh ini adalah janji layanan secara eksplisit. Nah, jadi kalau secara eksplisit ini merupakan kenyataan secara personal ataupun non-personal oleh organisasi kepada konsumen tentang jasanya. Jadi dari janji organisasi tersebut itu dapat berupa iklan, perjanjian, ataupun komunikasi dengan karyawan organisasi. Nah, lalu yang kedelapan itu adalah janji layanan secara implisit. Nah, jadi untuk secara implisit ini itu berkaitan dengan petunjuk jasa yang memberikan kesimpulan bagi konsumen tentang jasa yang bagaimana yang seharusnya dan yang akan diberikan. Jadi petunjuk ini dapat berupa harga dan juga alat pendukung jasa. Lalu yang kesembilan ini adalah rekomendasi mulut ke mulut. Nah, rekomendasi mulut ke mulut ini merupakan kenyataan secara personal ataupun non personal yang disampaikan oleh orang lain kepada konsumen. Nah, untuk penyampai mulut ke mulut ini biasanya terdapat oleh para pakar, teman, keluarga, ataupun yang lain-lain. Dan yang terakhir, faktornya itu adalah pengalaman masa lalu, di mana pengalaman masa lalu ini merupakan hal-hal yang sudah dipelajari ataupun diketahui konsumen pada masa lalu. Jadi pada masa lalu itu semakin banyak informasi yang diterima konsumen, itu akan menambah pengalaman konsumsi pada konsumen. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni menggali harapan konsumen. Nah, mengetahui harapan konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan, karena dengan mengetahui harapan dari para konsumen akan membantu perusahaan tersebut untuk memenuhi strategi dari kepuasan konsumen. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengetahui apa saja harapan dari para konsumen. Yang pertama yakni melalui company visit. Nah, di company visit ini perusahaan tersebut akan memperkenalkan lingkungan perusahaannya kepada para konsumen, sehingga perusahaan tersebut akan mengetahui apa saja harapan dari para konsumen. Dan juga tidak hanya memperkenalkan lingkungannya, namun juga dapat memperkenalkan bagaimana proses pengolahan dari produk tersebut, sehingga para konsumen ini akan lebih memahami dan mencintai produk yang diproduksi di perusahaan tersebut. Nah, proses inilah yang membentuk harapan dari para konsumen. Yang kedua yakni ada focus group discussion atau FGD. Nah, dengan adanya FGD ini akan lebih membantu perusahaan dalam mengetahui harapan dari para konsumen, karena FGD ini dilakukan dengan mendatangkan perwakilan dari para konsumen untuk diajak berdiskusi untuk membahas bagaimana aspek dari produk yang sudah dipasarkan tersebut, entah itu dari segi kepuasan atau ketidakpuasan, dan juga harapan untuk kedepannya dalam memproduksi produknya. Nah, di sini yang ketiga ada call center dan hotline service. Nah, call center dan hotline service ini akan membantu melayani keluhan dari para konsumen ataupun saran dari para konsumen, sehingga kita akan mengetahui apa saja harapan dari para konsumen. Nah, kemudian yang keempat ada sosial media. Nah, di zaman ini tentunya banyak sekali sosial media yang begitu canggihnya. Nah, yang ketiga yakni call center atau hotline service. Nah, dengan dibentuknya call center atau hotline service ini akan membantu melayani keluhan maupun saran dari para konsumen. Dan dengan dibentuknya call center atau hotline service ini akan membantu mengetahui harapan dari para konsumen. Nah, yang keempat yakni sosial media. Nah, perusahaan dapat memanfaatkan sosial media dengan cara yakni menyampaikan keluhan para konsumen melalui layanan atau media sosial yang telah disediakan oleh perusahaan tersebut. Nah, dengan keluhan yang disampaikan oleh konsumen tersebut juga akan dilihat oleh para konsumen yang lainnya, sehingga para konsumen yang lainnya dapat memberi tanggapan terhadap keluhan yang disampaikan oleh konsumen tersebut. Nah, di sini akan ada interaksi antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Nah, dengan interaksi ini perusahaan tersebut dapat memanfaatkan dan membantu perusahaan dalam mengetahui harapan
para konsumen terhadap produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian yakni yang kelima ada website dengan komunitas atau forum. Nah, tentunya website ini merupakan sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan, karena dengan adanya website akan memudahkan konsumen untuk mengetahui profil perusahaan tersebut. Nah, di website ini biasanya juga akan tersedia forum atau komunitas, sehingga pada forum atau komunitas ini akan membantu konsumen dalam menyampaikan keluhan maupun sekedar berinteraksi dengan perusahaan tersebut. Nah, bahkan perusahaan ini juga bisa meminta saran ataupun memberikan masukan terhadap produk yang akan diluncurkan oleh perusahaan tersebut, sehingga dengan adanya hal ini maka atribut yang kurang atau yang perlu ditambah dalam produk itu akan diketahui dengan cepat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai persepsi konsumen. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu persepsi. Nah, arti dari persepsi sendiri memiliki arti yang sangat luas, baik di dalam maupun di luar. Para ahli juga memberikan pendapat yang berbeda-beda, namun dalam artian memiliki arti yang sama. Nah, di sini menurut Kotler dan Killer tahun 2012, ia berpendapat bahwa persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang bermakna. Nah, di sini poin utamanya adalah bahwa persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan dengan lingkungan dan kondisi dalam diri kita masing-masing. Nah, dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa persepsi merupakan proses perseptual yang dilakukan konsumen untuk membentuk kesan subjektif tertentu. Selanjutnya yakni mengenai prinsip-prinsip dalam persepsi konsumen. Nah, setiap konsumen memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas yang ada di sekelilingnya. Nah, untuk itu perlu untuk dipahami terkait prinsip-prinsip dengan persepsi konsumen. Nah, di sini yang pertama ada prinsip pengalaman. Nah, persepsi orang tentang sesuatu itu didasarkan dengan pengalaman mereka sebelumnya dan belajar tentang orang, objek, ataupun peristiwa yang serupa. Nah, dengan kurangnya pengalaman seseorang tentang sebelumnya, ini akan mempengaruhi konsumen dalam menginterpretasikan objek berdasarkan dugaan belaka atau pengalaman serupa. Nah, kemudian yang ketiga ada prinsip dugaan. Nah, sama seperti proses seleksi, langkah ini dianggap perlu karena konsumen tidak mungkin memperoleh rincian yang jelas melalui kelima indranya. Nah, proses perseptual yang diasumsikan ini memungkinkan konsumen untuk menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih luas dari beberapa perspektif. Nah, hal ini disebabkan terbatasnya informasi yang diterima melalui indera manusia. Nah, sehingga hal ini akan menimbulkan kekosongan. Nah, oleh karena itu, maka perlu menciptakan suatu persepsi yang bersifat dugaan agar dapat menyediakan informasi yang lengkap bagi ruang kosong tersebut. Nah, kemudian prinsip yang keempat yakni evaluatif. Nah, konsumen harus melakukan evaluasi pesan berdasarkan pengalaman terdahulu yang pernah dialaminya. Nah, begitu pula setelah melakukan interpretasi, pesan konsumen akan tetap melakukan evaluasi berdasarkan pengalaman yang pernah dialami terdahulu untuk mencocokkan apakah kejadiannya sama. Nah, dengan demikian persepsi bersifat pribadi dan subjektif. Nah, kemudian prinsip yang kelima yakni kontekstual. Setiap rangsangan dari luar harus diorganisasikan. Nah, dari semua pengaruh yang ada dalam persepsi konsumen, maka konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Nah, dalam mengatur suatu objek, konsumen pada umumnya meletakkan dalam suatu konteks tertentu dengan prinsip-prinsip yang ada.
Perkenalkan, nama saya Hanifah Azahra dengan NIM 210810201081083. Nah, untuk selanjutnya proses persepsi konsumen, tahap pertamanya adalah seleksi persepsi. Jadi sebelum penyeleksian persepsi, konsumen akan menangkap dan memilih stimulus berdasarkan psychological set, yaitu informasi yang ada dalam memorinya terlebih dahulu. Dan disitulah terjadi tahapan penyeleksian persepsi. Namun sebelum itu, stimulus harus mendapatkan perhatian dari konsumen. Oleh karenanya, terdapat dua proses yang sebenarnya terjadi dalam seleksi perseptual, yaitu perhatian atau attention dan seleksi itu sendiri. Nah, attention dapat dilakukan secara sengaja ketika konsumen ini aktif mencari informasi yang mempunyai relevansi baginya dan stimulus tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan attention yang tidak disengaja terjadi ketika konsumen dipaparkan oleh sesuatu yang menarik dan tidak pernah ia duga sebelumnya, di mana simulasi tersebut tidak mempunyai relevansi baginya. Kemudian tahap yang kedua, pengorganisasian persepsi. Nah, setelah konsumen memilah dan menyeleksi persepsi yang ia peroleh, barulah ia mengelompokkan berbagai informasi yang didapat ke dalam pengertian yang menyeluruh untuk dapat dipahami dan diambil tindakan. Tahapan yang ketiga adalah interpretasi persepsi, di mana dalam tahap ini konsumen akan mengungkapkan tanggapannya terhadap stimulus yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, interpretasi dilakukan atas dasar pengalaman penggunaan produk sebelumnya dan membuka kembali informasi yang ada dalam memori konsumen. Persepsi konsumen dapat berupa persepsi produk, merek, pelayanan, harga, kualitas produk, maupun persepsi produsen. Selanjutnya ada karakteristik persepsi konsumen. Nah, karakteristik yang pertama ini bersifat selektif. Artinya, konsumen hanya akan memperhatikan aspek yang memiliki keterkaitan dengan mereka sehingga cenderung mengesampingkan urusan di luar kepentingan itu. Nah, hal ini dilakukan karena konsumen memiliki keterbatasan dalam memperoleh semua informasi. Yang kedua, terorganisir dan teratur. Maksudnya adalah perangsang harus dapat berusaha untuk mengatur agar dapat dikelompokkan ke dalam suatu pola yang membentuk keseluruhan persepsi. Kemudian yang ketiga adalah subjektif. Nah, persepsi ini berkaitan dengan perasaan, kebutuhan, nilai-nilai motif, pengalaman, masa lalu, pola pikir, dan kepribadian seseorang. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap persepsi ini dapat berupa pengaruh lingkungan jangka panjang ataupun pendek mengikuti dinamika yang dirasakan konsumen itu sendiri. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Yang pertama adalah objek yang dipersepsi. Jadi, objek akan menimbulkan stimulus yang mengenai reseptor. Stimulus dapat datang dari luar ataupun dalam diri individu itu sendiri yang mempersepsi dan langsung mengenai syaraf penerima sebagai reseptor. Kemudian yang kedua adalah alat indera, syaraf, dan susunan syaraf. Alat indera atau reseptor ini berfungsi sebagai alat penerimaan stimulus, sedangkan syaraf sensoris merupakan alat untuk meneruskan stimulus dari reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan yang terakhir adalah perhatian. Nah, perhatian ini merupakan pemusatan dari seluruh aktivitas yang ditujukan untuk suatu objek. Selanjutnya ada yang namanya dimensi persepsi konsumen. Jadi inti dari persepsi ialah interpretasi atau penafsiran. Nah, ada beberapa dimensi persepsi konsumen, yaitu yang pertama ada penginderaan yang dilakukan oleh panca indera seperti mata sebagai indera penglihatan dan telinga sebagai indera pendengaran yang menyampaikan pesan nonverbal ke otak untuk diinterpretasikan. Selain itu ada juga hidung, kulit, dan lidah. Kemudian yang kedua ada atensi. Jadi sebelum memberikan respon terhadap sesuatu, konsumen harus memperhatikan rangsangannya terlebih dahulu. Nah, apabila rangsangan itu menarik perhatiannya, maka akan dianggap lebih penting daripada yang tidak menarik perhatian dan cenderung akan diabaikan. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Nah, jadi tidak semua rangsangan yang ditangkap oleh indera konsumen akan diinterpretasikan. Maka dari itu, interpretasi merupakan tahap terpenting dalam proses persepsi. Namun ada beberapa alasan seperti keterbatasan kemampuan panca indera dalam menangkap rangsangan sehingga menjadi faktor tidak terinterpretasikannya semua rangsangan yang masuk. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok 3. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.